Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Mubarok. Saya dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan menjawab soal UAS nomor 4 tugas video kedua, yaitu tentang cara mendidik anak di usia 7 tahun. Kalau kita mencermati dari pembahasan yang dibawakan oleh saya, yaitu cara mendidik anak di usia 7 tahun, memang itu sangat berat, khususnya bagi seorang orang tua ya, yang benar-benar harus mendidik terhadap anaknya, dimana ada beberapa cara, khususnya bagi orang tua, cara mendidik kepada anaknya. Di antaranya, yang pertama, ajarkan anak disiplin dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Jadi seorang ayah ketika mau memasukkan anaknya ke sekolah, entah itu sekolah dasar ataupun madrasah, yang pertama yang harus diajarkan itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Sebelum kita memasukkan anak, jangan sembarangan memasukkan anak tanpa sebelumnya kita membekali kepada anak kita sendiri itu dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena itu modal utamanya, disiplin dan tanggung jawab. Baik itu disiplin terhadap waktu, disiplin dalam kegiatan sekolahnya, dan lain-lain. Tanggung jawab juga sama, karena itu sangat penting, baik itu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri bagi anaknya, tanggung jawab untuk apa? Untuk terus belajar, semangat. Adapun juga tanggung jawab sebagai seorang tua, yaitu mengawasi dan mendidik terhadap anaknya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan untuk beribadah. Nah, justru yang paling penting ketika seorang orang tua atau ayah ya terutamanya, yang paling penting mengajarkan kepada anaknya itu adalah mengajarkan tentang ibadah. Karena mengapa? Karena itu adalah dasar atau yang pertama harus ditanamkan kepada anak itu adalah masalah ibadah atau tauhid. Diajarkan bagaimana cara berwudu, cara sholat, itu yang paling pokok atau yang paling mendasar untuk mengajari kepada anaknya. Karena mengapa demikian, kita mengajarkan beribadah, khususnya ibadah itu yang sudah menjadi pokok atau dasar, pondasi. Karena seiringnya kita terus berjalan mengajari semacam seperti itu kepada anak kita, nantinya akan terbiasa dengan hal seperti itu. Meskipun pada awalnya anak kita sendiri merasa bosan atau merasa berat dalam melakukannya, tapi dengan seiringnya waktu, berjalannya waktu, rasa bosan atau rasa tidak semangat akan menjadi terbiasa dan semangat, karena adanya apa? Dengan konsisten. Terus yang ketiga, ajarkan mengenai pembelajaran seks pada anak. Wah, kalau bicara masalah ini justru ada kocaknya juga. Mungkin dari sebagian orang ada yang bertanya, kenapa sih kok anak harus diajari seks? Toh yang tidak diajari juga mungkin akan mengetahui bahkan terjerumus. Oh, tidak. Justru di sini adanya
mempelajari seks terhadap anak, setidaknya kalau anak sudah mengetahui tentang pembelajaran seks, setidaknya anak mampu membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Itu baiknya. Jadi memang benar, bahkan harus kita seorang pembelajar atau seorang yang memberikan ilmu, orang tua untuknya, orang tua teruntuk ya, orang tua mengajari seks terhadap anaknya. Kalau tidak diajari tentang seks terhadap anak kita sendiri, justru anak akan menjadi bingung, akan menjadi serba salah. Apakah ini benar, apakah ini salah? Ketika dia melakukannya, anak akan berpikir seperti itu gitu. Terus yang selanjutnya, mendorong anak supaya hidup mandiri. Hidup mandiri, meskipun keadaan seorang ayah serba ada ya, meskipun ayah mampu gitu dalam segala bidang, tapi diusahakan seorang ayah jangan terlalu memberikan kasih sayang yang memang kasih sayang itu tidak membuat kepribadian anak kita sendiri menjadi lebih mandiri. Justru dengan adanya kasih sayang yang berlebihan akan membuat anak semakin apa? Semakin tidak mandiri. Bisa dikatakanlah istilahnya salah menerapkan kasih sayang. Kasih sayang kepada anak itu seperti apa gitu tak? Harus tahu. Kasih sayang terhadap anak yang baik itu, meskipun kita sebagai seorang orang tua yang serba ada gitu secara material, tapi coba mendidik kepada anaknya supaya lebih mandiri, entah itu dari kebiasaan memberikan upah jajan terhadap anaknya, ataupun diberikan alat untuk pergi ke sekolah, diusahakan jangan serba difasilitasi gitu, karena itu sangat baik untuk menerapkan kepribadian untuk menjadi hidup lebih mandiri. Terus yang terakhir, ajarkan anak sopan santun. Ini yang paling terakhir, ini sangat baik, ajarkan sopan santun. Sopan santun dari dini dan nantinya akan terbawa dan akan menjadi kebiasaan ketika sudah dewasa nanti anak kita. Sopan santun terhadap gurunya, orang tuanya yang paling utama gitu. Nah, jadi itu cara-cara tadi itu sebagian bagaimana cara kita mendidik yang sukses seorang tua terhadap anaknya, teruntuk bagi anak yang masih usia 7 tahun sampai 14 tahun. Mungkin dari saya diucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.